Malam itu Stella begitu senang melihat kedatangan tunangannya. Malam ini dia sudah menyiapkan semuanya untuk menyambut pria itu. John yang baru tiba sangat heran melihat hanya ada Stella di sana. "John, akhirnya kau sudah datang," ucapnya dengan nada gembira. "Stella, di mana ayahmu?" tanyanya. "Honey, ayahku sedang keluar, sebentar lagi dia akan kembali." Stella menarik tangan John dan membawanya masuk ke dalam. Dia membawa pria itu duduk di atas sofa dan duduk dengan manja di pangkuannya. "Stella, jangan seperti ini." John mendorong tubuh Stella dari pangkuannya. "John, kenapa?" "Aku hanya ingin dekat denganmu saja." "Jangan seperti ini, aku tidak suka." "Kenapa?" "Apa aku tidak boleh bermanja-manja dengan tunanganku?" "Stella, aku tidak suka mengulangi ucapanku." Stella bangkit berdiri dan mendengus kesal. "Baiklah, sambil menunggu kedatangan ayahku, aku akan menyiapkan makan malam." Stella segera berjalan menuju dapurnya dan sesuai dengan rencana yang telah diatur oleh ayahnya, malam ini dia akan menjebak John. Sebenarnya dari awal ayahnya tidak akan datang, mereka hanya berpura-pura agar John mau datang. Setelah itu dia akan membuat John menjadi miliknya malam ini. Stella mulai menyiapkan makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia juga menyiapkan sebotol anggur dan menuangkannya ke dalam gelas. Stella melihat keadaan karena dia takut John tiba-tiba masuk dan melihat aksinya. Setelah merasa aman, Stella memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang akan dia berikan pada John. Dia memasukkan semua obat itu sampai habis. Bisa dia bayangkan setelah John meminumnya, pria itu pasti tidak berkutik dan akan menjadi miliknya. Setelah selesai, Stella segera keluar untuk menghampiri John. Tinggal satu langkah lagi dan John akan segera berada di atas ranjangnya. Dia juga telah menyiapkan sesuatu di balik baju yang dipakainya. Setelah John terpengaruh oleh obat itu, maka dia tinggal melepaskan bajunya untuk menggoda John. "John, sepertinya ayahku tidak akan datang," katanya. Stella kembali menghampiri John dan duduk di sebelahnya. John mematikan ponsel yang dipegangnya. Sedari tadi dia hanya berkutat pada benda itu sambil menunggu apa yang akan Stella lakukan. Seperti yang dia duga, Stella pasti akan berkata demikian. Sepertinya dari awal Bill Loren tidak akan pernah datang, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Stella setelah ini. "Kalau begitu aku akan pergi, aku sedang ada urusan. Lain kali aku akan menemui ayahmu," katanya. John segera bangkit berdiri hendak pergi dari sana, tapi Stella langsung menahan tangannya. "Honey, kenapa terburu-buru? Makanan sudah tersedia, bagaimana jika kita makan terlebih dahulu? Setelah itu barulah kau pulang," ajak Stella. "Tidak, aku sudah makan," tolaknya. "Honey, please." Stella memasang wajah memelas padanya. Pokoknya apapun yang terjadi John harus mau makan bersamanya. John menarik nafasnya tapi kemudian dia mengangguk menyetujui permintaan Stella. Stella begitu senang dan segera menarik tangan John menuju dapurnya. Senyumnya terus mengembang dan di balik senyum itu tersimpan rencana licik yang telah disiapkannya. John segera duduk dan melihat makanan yang telah disediakan oleh Stella dengan malas. "Honey, makanlah makanan ini."
Makanan ini sangat enak jika dimakan bersama anggur. Stella mulai mengambilkan makanan itu dan meletakkannya di atas piring yang telah dia sediakan di depan John. Stella, setelah ini aku harus pergi. Tidak apa-apa Honey, kau mau datang saja sudah membuatku senang, tapi minumlah anggur ini. Stella menyodorkan gelas anggur di depan John. Anggur ini sangat bagus, ayahku yang membawanya. Dustanya. John melihat ke arahnya dengan lekat, tapi kemudian dia mengambil gelas anggur itu dari tangan Stella dan segera meminumnya. Bagaimana, apakah enak? Tanya Stella. Dia pura-pura menanyakan itu dan berharap John mau meneguk semua anggur yang berada di dalam gelas itu sampai habis. Lumayan, jawab John. Dia segera meletakkan gelas anggur yang telah dia minum setengah kembali di atas meja. Stella tersenyum senang, sebentar lagi obat itu pasti akan mulai bekerja. Jika begitu habiskan saja, katanya. Tidak, aku harus pergi. John bangkit berdiri tapi tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya mulai terasa panas. Dia kembali terduduk dan melotot pada Stella yang tersenyum ke arahnya. Stella, apa yang kau berikan padaku? Stella bangkit berdiri dan mulai melepaskan pakaian yang dipakainya. Di balik pakaiannya dia sudah tidak memakai apa-apa. Dia memang sengaja melakukannya supaya John semakin tergoda melihat tubuhnya. Sepertinya obatnya sudah bereaksi, John malam ini jadilah milikku. Stella mendekatinya dan mulai membelai wajah tampannya, dia juga meraih tangan John. Wanita itu mulai mendekatkan bibirnya untuk menciumi John. Stella, beraninya kau. Makinya dengan nafas yang mulai terasa berat. John menarik tangannya dari dada Stella dan menggenggamnya dengan erat untuk menahan diri dari obat yang mulai bereaksi sedikit demi sedikit. Stella tidak peduli, wanita itu mulai membuka kancing baju yang dipakai John. Dengan cepat John segera mendorong tubuh Stella, dia tidak boleh berlama-lama berada di sana sebelum reaksi obat itu semakin mempengaruhinya. Pria itu segera bangkit berdiri dan berjalan keluar dengan susah payah, tapi Stella segera memeluknya dari belakang dan kembali membelai dadanya. Honey, kenapa kau mau pergi dalam keadaan begini? Bukankah lebih baik kita menghabiskan malam ini bersama di kamarku? Katanya menggoda. John mengepalkan tangannya dengan erat dan dia sedang berusaha menahan diri dari pengaruh obat itu dan dari godaan Stella. Stella, beraninya kau memberikan obat padaku. Setelah ini kau akan menanggung akibatnya. Ancamnya. Sayang, aku tidak yakin dengan ancamanmu. Setelah ini kau pasti menjadi milikku, aku akan hamil anakmu dan mau tidak mau kau harus menikahiku. John tertawa dengan kencang, jadi begitu rencananya? Dengan cepat dia membalikkan badannya dan mendorong tubuh Stella hingga wanita itu jatuh di atas lantai. Dengar baik-baik. Jangan meremehkan aku dengan obat ini. Sepertinya kau menganggap remeh ancamanku, maka lihatlah nanti apa yang akan aku lakukan pada ayahmu. Ancamnya lagi. Wajah Stella langsung pucat saat mendengarnya. Tidak, jangan. Pintanya ketakutan. Satu hal yang harus kau tahu, perempuan yang aku inginkan bukan dirimu, tapi orang lain. Walaupun kau memberikan obat seperti apapun, aku tidak akan pernah menyentuhmu.
Setelah berkata demikian, John segera keluar dari tempat itu meninggalkan Stella yang tampak marah dan kesal. Stella mengepalkan tangannya. Wanita mana yang John maksud? Kenapa dia tidak tahu sama sekali jika John punya wanita lain? John segera memerintahkan supir pribadinya untuk menuju ke suatu tempat. Dia memang sengaja jatuh dalam perangkap Stella, maka dengan demikian dia punya alasan untuk menendang wanita itu dari hidupnya. Tapi obat itu... Semakin lama reaksi obat itu semakin terasa. Dia berusaha menahan diri selama di dalam mobil dan memerintahkan supirnya untuk membawa kendaraan itu dengan cepat. Sedangkan saat itu, Samantha keluar dari kamar Edward setelah Edward telah tertidur. Dia menutup pintu kamar itu dengan pelan agar Edward tidak terganggu. Samantha merenggangkan otot tangannya dan berjalan menuju kamarnya. Langkahnya terhenti saat mendengar suara ketukan dari arah pintu. Dia merasa heran, siapa yang datang malam-malam seperti ini? Sebelum membuka pintu itu, dia mengintip dari lubang pintu untuk melihat siapa yang datang. John, gumamnya saat melihat orang yang berdiri di luar sana. Samantha segera membuka pintu rumahnya dan tampak John langsung menerobos masuk ke dalam. John, ada apa malam-malam kemari? Samantha memperhatikan pria itu yang tampak aneh dan menutup pintu rumahnya kembali. Baby, apa Edward sudah tidur? Tanya John dengan suara yang semakin berat. Samantha mengangguk. Ada apa dengan pria ini? Di mana kamarmu? Tanyanya lagi. Samantha menunjukkan jarinya ke arah kamarnya dan pada saat itu, John tiba-tiba memeluknya dan mengangkat tubuhnya. Baby, aku butuh bantuanmu. Setelah kepergian John, Stella langsung menghubungi ayahnya. Rencananya untuk menjebak John gagal total. Bahkan pria itu pergi begitu saja. Saat ini John pasti pergi ke tempat wanita yang dimaksudnya tadi untuk melampiaskan hasratnya. Stella sangat kesal, tapi dia harus memberitahukan hal itu pada ayahnya terlebih dahulu. Dad, rencanaku gagal, katanya. Bill Llewellyn sangat kaget mendengar ucapan putrinya karena ini bukanlah hal bagus. Kenapa bisa gagal? Pria itu sangat marah mendengar kegagalan putrinya. Sorry Dad, John sama sekali tidak tergoda karena dia mempunyai wanita lain. Dia bahkan mengancam akan melakukan sesuatu padamu. Apa? Bill Llewellyn ketakutan mendengarnya. Anak bodoh, besok kau harus menemuinya dan meminta maaf padanya, dan kau harus cari tahu, siapa wanita yang dimaksud oleh John. Katanya lagi. Setelah kepergian John, Stella langsung menghubungi ayahnya. Rencananya untuk menjebak John gagal total. Baiklah Dad, besok aku akan menemui John. Bahkan pria itu pergi begitu saja. Saat ini John pasti pergi ke tempat wanita yang dimaksudnya tadi untuk melampiaskan hasratnya. Bill Llewellyn mematikan ponselnya dengan emosi tinggi. Jika Stella tidak bisa meminta maaf pada John maka habislah dia. Stella mencengkram ponselnya dengan erat dan melemparkan ponselnya di atas lantai. Siapa wanita yang dimaksud John? Dia akan mencari tahu dan saat nanti, dia akan melenyapkan wanita yang menghalangi jalannya. Sementara itu di rumah Samantha. John sedang menggendong Samantha menuju kamarnya sedangkan Samantha belum mengerti dengan apa yang diucapkan oleh John. John, apa maksudmu meminta bantuanku? Sat. Jangan berisik, nanti Edward bangun.
Tapi, apa-apa ini? Lepaskan. Samantha memberontak dalam gendongan John. Sorry baby, aku sedang dalam pengaruh obat. Bisa kau bantu aku? Tanyanya dengan kesadaran yang sudah sulit dia kendalikan. Apa? Obat? Yes baby. Kurang ajar, beraninya kau. Saat sudah berada di dalam kamar, John langsung mencium Samantha. Samantha berusaha mendorong tubuh John tapi pria itu memeluknya dengan erat. Samantha mulai panik saat John mulai membawanya ke arah ranjang. John, jangan seperti ini, lepaskan. Aku akan membuatkan susu hangat untukmu. Baby, aku hanya ingin milikmu. What? Kau pria gila, apa kau mau mati? Makinya. No baby, aku hanya ingin dirimu. John, kenapa kau tidak mandi air dingin saja? Sarannya. Baby, apa air dingin bisa membantu? I want you. Bisik John di telinganya. John meletakkan tubuh Samantha di atas ranjang dan mulai melepaskan pakaian yang sedang dipakainya satu persatu dan membuangnya begitu saja. Samantha menelan ludahnya, apa yang harus dia lakukan sekarang? John, sadarlah. Jangan seperti ini. Pintanya. John tidak bergeming karena kesadarannya hampir habis oleh pengaruh obat itu. John naik ke atas ranjang dan mendekati Samantha sedangkan Samantha semakin memundurkan dirinya sampai di ujung ranjang. Baby, jangan lari. Aku sudah tidak tahan. John, kau gila ya? Apa kau pikir aku mau menyerahkan keperwananku untukmu yang sedang dibawa pengaruh obat? Teriak Samantha marah. Apa? Keperwanan? John tidak percaya mendengarnya. Baby, jangan bercanda di saat seperti ini. John segera menarik tangan Samantha dan memeluknya dengan erat. Pria itu kembali mencium Samantha. Samantha berusaha memberontak tapi John memeluknya dengan erat. Tenaganya tidak sebanding dengan tenaga John, apalagi pria itu sedang dalam pengaruh obat. John, sadarlah. Apa kau sudah gila? Samantha masih berusaha melawan. Sayang, aku sangat menginginkanmu, bisik John di telinganya. Nafas John sudah memburu, Samantha memejamkan matanya, berusaha menahan diri dan akal sehatnya. Dia tidak akan mau menyerahkan dirinya seperti ini, apalagi di bawah pengaruh obat. John antara sadar dan tidak dengan apa yang dilakukannya karena pengaruh obat itu. Bagaimana jika dia hamil nanti? John, Bear Asteris Engsek. Aku tidak akan memaafkanmu jika berani melakukan ini di bawah pengaruh obat. Makinya. John meringis dan memegangi bahunya yang digigit oleh Samantha. Baby, apa yang kau lakukan? Samantha menutupi matanya dengan lengannya, dia mulai menangis dan dia benci dengan yang dilakukan John padanya. John, jika kau berani melakukan ini maka aku akan sangat membencimu. Aku tidak akan menemuimu lagi untuk seumur hidupku. Jika kau berani mengambil keperwananku dalam keadaan seperti ini maka jangan harap aku akan melihat wajahmu lagi. Katanya di balik tangisannya. Baby, apa maksudmu keperwanan? Apa seorang wanita yang sudah pernah menikah dan mempunyai anak masih bisa disebut perawan?
Tanyanya tidak percaya. Samantha menggigit bibirnya, apa dia harus mengatakan yang sebenarnya? John mengumpat kesal melihat tangisan Samantha. Dia langsung bangkit dari atas ranjang dan melangkah pergi, sambil memaki pria itu berjalan menuju kamar mandi. Samantha memeluk dirinya di atas ranjang. Dia memang bukan anak kecil lagi, tapi dia ingin melakukan hal itu atas dasar suka sama suka. Bukan di bawah pengaruh obat seperti ini. Rang. Terdengar sesuatu yang pecah di kamar mandi. Samantha segera bangun dari tidurnya dan berlari ke arah kamar mandi. Dia takut John melakukan sesuatu di sana. Matanya terbelalak saat melihat pecahan kaca di atas wastafel dan kaki John yang berdarah. Pria itu memecahkan kaca kamar mandi dan menusuk pahanya dengan pecahan kaca itu. John, apa kau sudah gila? Samantha begitu panik dan segera berlari untuk mengambil kotak obat. Setelah itu dia kembali lagi ke kamar mandi untuk menghentikan darah yang menetes dari paha John. John, kenapa kau lakukan ini? Tanyanya. Baby, ini hanya luka ringan saja. Lebih baik aku melakukan ini daripada harus kehilanganmu. Kau bodoh. Bodoh. Kenapa begitu bodoh sampai bisa terkena obat seperti ini? Katanya sambil menangis. Dengan tangan bergetar Samantha membalut luka di paha John dan sesekali dia mengusap air matanya yang mengalir. Sebaiknya kau ke rumah sakit. Sarannya. Tidak sayang, begini saja sudah cukup. Bagaimana perasaanmu? Apa pengaruh obat itu masih ada? Tanyanya. Sudah lebih baik, setidaknya aku sudah bisa mengendalikan diriku. John, kenapa kau bisa terkena obat seperti ini? Aku sengaja sayang, ini aku lakukan untuk menendang si rubah. Apa? Kau benar-benar gila. Setelah ini kau mau melampiaskannya padaku. Apa kau pikir aku wanita murahan? Samantha segera meraih kotak obat dan hendak berlalu pergi menyimpan kotak obat itu kembali. Aku akan membuatkan susu hangat untukmu. John menangkap tangannya dan menghentikan langkahnya. Baby, bisa kau jelaskan soal keperwanan itu? Sedari tadi dia sangat penasaran. Samantha pasti tidak akan asal bicara di saat-saat seperti ini. Samantha memutar tubuhnya dan melihat tampang John yang melihatnya dengan serius. John, apa aneh jika aku masih perawan di umurku ini? Bukan itu permasalahannya, jika kau masih perawan, lalu siapa orang tua Edward? Samantha menahan nafasnya. Apa dia harus menceritakan masa lalu Edward yang sudah dia tutup rapat-rapat pada John? John, Edward? Samantha ragu mengatakannya. Apakah dia harus mengatakan rahasia yang selama ini dia sembunyikan?